Iya, Bu. Mas banget gak sih hari ini Kak? Iya, Bu. Panas. Iya. Apa kabar kalian? Baik. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan belum hari ini? Belum. Kok dikit sekali ini yang masuk dikit ini? Ada yang di sini, ada yang satu. Udah langsung aja dulu absen ya. Iya. Makanan Anissa Moka. Sajiku. Jihan Abdida. Muhammad Erlangga. Hadir. Melinda Dwi. Sajiku. Neza Fir. Muhammad Zainul Abidin. Izin. Jessica Eka. Berarti yang tidak masuk itu ada 3 ya Pak? Iya, Bu. Oke, langsung aja ya Ibu mulai pembelajaran hari ini. Kemarin Ibu kan kirim kopi pembelajaran ke ketua kelas. Kalian sudah bisa belum sama ketua kelas? Sudah. Itu kita halaman 9 ya Pak. Paradigma kerjasama antar negara. Adakah yang mau membaca yang kerjasama antar negara? Saya belum. Silakan Jessica. Kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan. Benar banget. Singkatnya kerjasama internasional itu hubungan antara kedua negara atau lebih dengan maksud atau tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini ada klasifikasinya ya. Yang pertama ada ekonomi, untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kemudian ada pertahanan. Yang ketiga adalah kebutuhan pangan. Karena kalian sudah tahu pengertian kerjasama antar negara itu, mau kalian lihat logo-logo yang Ibu tampilkan ini, kalian pasti tahu logo ini dari namanya apa dan wilayah-wilayah apa saja. Di yang atas sendiri itu apa? APEC itu ya Asia Pasifik yang kerjasama di bidang ekonomi ya. Kalau yang G20 ya, oke, lanjut ke G20 Indonesia yang dilaksanakan di tahun 2020. Terus di sini ada apa? UNESCO. Ya, ini kerjasama bidang Digital. Dan kemudian ada WTO, ini apa ya? ASEAN. Ini IMF ini kerjasama bidang apa? Ekonomi. Nah, ini kalian tahu nggak ini presiden apa dan dari negara apa? Adakah yang bisa jawab? Siapa ini? Di sampingnya Pak Prabowo ini siapa? Vladimir Putin. Iya, dari negara apa? Rusia. Nah, mereka kerjasama apa? Di bidang energi. Iya, di bidang. Karena kalian udah mengerti konsep kerjasama antar negara dan kalian juga udah tahu contoh-contoh kerjasama antar negara, jadi Ibu mau kalian mengerjakan tugas analisis. Nanti Ibu akan berikan LKPD yang akan kalian isi tugas analisis. Nah, tugasnya itu kalian mencari contoh kerjasama antar negara. Kemudian kalian analisis
di sini itu punya LKPD. Di atasnya ini ada contoh kerjasama antar negara, kemudian di kolom bawahnya ada 4 kolom, ada tahun berdiri, negara anggota, latar belakang kerjasama, dan manfaat kerjasama. Ini kalian analisis ya, contoh kerjasamanya. Satu kelompok ya, saya hanya dia. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Siap. Ya, apakah sudah nak? Sudah. Siapa dulu deh? Ngomong sini deh, siapa maju? Baik, kami dari kelompok 1, saya Diana Abida. Saya dari Siswa Putri. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang organisasi Uni Eropa yang berdiri pada tanggal 1 November 1992. Untuk negara anggotanya ada Jepang, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, Spanyol, Polandia, dan negara Eropa lainnya. Untuk peraturan kerjasama dari Uni Eropa ini untuk memperkuat persatuan negara Eropa dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Lalu manfaat kerjasamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memperkuat ekonomi bersama, dan menjaga stabilitas kawasan. Tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Halo, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ASEAN. Tahun berdirinya ASEAN itu 8 Agustus 1967 dengan negara anggota Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian untuk latar belakang kerjasamanya yaitu menjalin stabilitas kawasan Asia Tenggara serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antar negara anggota. Manfaat kerjasamanya mempermudah perdagangan antar negara ASEAN, meningkatkan hubungan diplomatik dan membuka peluang pendidikan serta pariwisata. Tangan untuk kelompok 2. Karena kalian sudah tahu contoh dari kerjasama antar negara, dan kalian sudah tahu pengertian dari kerjasama antar negara, Ibu mau mengeluarkan pemahaman kalian tentang kerjasama antar negara. Nah, kerjasama antar negara itu merupakan proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama dengan cara melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Jadi secara garis besar kerjasama antar negara ini hubungan antara kedua negara dengan negara lain atau lebih dengan hasil dari bentuk seperti yang sudah Ibu tulis di sini. Kemudian ada landasan berpikir. Kalau landasan berpikir ini dasar alasan mengapa suatu negara melakukan kerjasama internasional. Yang pertama ada realisme. Realisme ini menekankan adanya kendala politik dalam hubungan kerjasama internasional yang terjadi dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat yang segera. Pusat pemerintahan yang paling tinggi itu negara. Di atasnya kan tidak ada. Maka mereka butuh melakukan kerjasama. Nah, yang kedua adalah liberalisme. Nah, liberalisme ini kebalikannya dari realisme. Kalau realisme ini egois, kalau liberalisme itu adalah sifat yang baik. Nah, liberalisme ini melandasi pandangannya bahwa sifat manusia adalah baik
dan dapat bekerja sama mewujudkan perdamaian melalui cara tanpa kekerasan atau perang. Yang terakhir adalah konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir tentang kerjasama internasional yang menawarkan alternatif berdasarkan struktur politik atau sifat dasar manusia, tapi lebih pada konsekuensi dari pengalaman sejarah yang sebelumnya sudah terjadi, yang membangun sebuah kenyataan sosial. Nah, contohnya secara garis besar, konstruktivisme ini dilakukan, kerjasamanya dilakukan karena ada pengalaman sejarah yang membangun sebelumnya. Nah, contohnya dulu sebelum Indonesia merdeka dan Indonesia sedang mencari kemerdekaan, sedang memperjuangkan kemerdekaannya, Palestina memberikan secara de facto mengakui bahwa Indonesia merdeka. Nah, sekarang Palestina karena sedang berkonflik Indonesia melakukan kerjasama karena adanya hubungan sebelumnya. Indonesia mengirim beberapa bantuan dari TNI, kemudian mengirim beberapa bantuan pangan untuk Palestina. Nah, manfaat kerjasama antar negara yang pertama adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Nah, misalnya Indonesia kan negara agraris, maka dari itu produksi bahan pangannya melimpah dan banyak. Sedangkan dari negara lain yaitu Amerika Serikat, Amerika ini kan negara adidaya yang besar ya, dari industri, mereka tidak menghasilkan bahan pangan. Sedangkan di Amerika sendiri itu populasinya banyak sekali ya. Maka dari itu butuh bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan di Amerika sana. Nah, bagaimana Amerika mencukupi kebutuhannya yaitu dengan kerjasama dengan Indonesia. Jadi Indonesia mengekspor bahan pangan ke Amerika. Nah, yang kedua adalah meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya ekspor tadi pasti meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Tidak adalah meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan dengan adanya perekonomian yang meningkat, maka dari itu taraf hidup kesejahteraan masyarakat itu juga ikut meningkat. Nah, yang keempat adalah memperluas lapangan kerja. Dia adalah meningkatkan pendapatan negara dengan kegiatan ekspor. Dan dengan adanya ekspor, ada yang namanya teks atau pajak. Nah, teks atau pajak ini masuk ke dalam dividen suatu negara atau pendapatan suatu negara. Yang terakhir adalah memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain. Karena tadi yang seperti Ibu katakan, Indonesia bekerjasama dengan AS, berarti mereka juga menjalin pertemanan atau persahabatan negara. Terus selain itu ada manfaat dia itu menciptakan perdamaian antar masyarakat setiap negara, kemudian memperluas pasar internasional, dan yang terakhir adalah kebutuhan dalam negeri antar negara. Jadi kesimpulannya adalah kerjasama antar negara adalah hubungan antara kedua negara atau lebih dengan tujuan tertentu. Nah, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan? Ini Ibu. Jadi kerjasama antar negara itu terjadi karena tidak ada satu negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara karena itu terjadilah kerjasama. Karena kalian sudah paham betul dari yang Ibu sampaikan, Ibu mau kalian mengerjakan tugas di modul pembelajaran. Ini tugas pekerjaan rumah ya, di halaman 14. Ayo berdiskusi. Jadi kalian kerjakan, kemudian minggu depan kalian kumpulkan ya. Terus ada satu tugas lagi,
Ibu mau kalian membaca di subbab selanjutnya, yaitu geopolitik dan faktor pendorong kerjasama Indonesia. Nah, ini materinya sangat kompleks, maka dari itu ibu mau kalian baca dulu materinya, sehingga nanti saat ibu menjelaskan kalian sudah mengerti ya, sudah paham. Adakah yang ditanyakan? Kalau begitu ibu cukupkan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.